Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan membahas LKM 4 yang bertajuk Perilaku Konstitusional Warga Negara. Jadi di sini kami kelompok 2 dengan anggota saya sendiri Nadia Rahmagania dengan NIM akhir 1019 dan rekan saya. Saya Nina Iftaka Fariha dengan NIM akhir 1058. Saya Nadia Atiko Hirunisa dengan NIM 1106. Saya Pramesti Putri Priyanka dengan NIM 1082. Saya Genta Wibdani dengan NIM 232410103049. Baiklah, perkenalkan nama saya Edelbertus Tupan Sabon dengan NIM 2219101092. Kenalkan nama saya Laili Dwiaryanti, NIM 232410103062. Baik, di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang tugas teori dan tugas kasus yang berkaitan dengan topik hari ini. Baik, dari hasil diskusi kami, yang pertama adalah makna konstitusi, konstitusionalisme, dan konstitusionalitas. Bisa di-scroll? Oke, baik. Nah, yang pertama adalah makna konstitusi. Konstitusi adalah dasar hukum tertinggi yang menjadi pedoman bagi penyelenggara pemerintahan negara. Nah, konstitusi ini bisa berupa pedoman tertulis seperti Undang-Undang Dasar atau UUD, atau bisa juga berupa tradisi dan kebiasaan yang berkembang dalam sistem pemerintahan suatu negara. Nah, konstitusi ini mengatur berbagai hal termasuk struktur dan organisasi negara, hubungan antar lembaga negara, pembagian kekuasaan antar eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta hak dan kewajiban warga negara. Nah, dengan adanya konstitusi ini tuh negara memiliki kerangka hukum yang jelas untuk menjalankan pemerintahan yang adil dan transparan, seperti itu. Lalu yang kedua adalah konstitusionalisme, yaitu paham atau prinsip yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan itu harus dilaksanakan sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Nah, konstitusi ini kan yang tadi itu, yang kerangka itu. Dan inti dari konstitusionalisme itu adalah pembatasan kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan atau otoritarisme. Dengan prinsip ini, semua tindakan pemerintahan harus sesuai dengan aturan dan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi. Konstitusionalisme juga mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, sehingga pemerintah itu tidak bisa bertindak yang sewenang-wenangnya terhadap rakyatnya. Nah, dalam sistem ini, konstitusi bukan hanya sebagai pedoman hukum, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjaga kebebasan dan hak-hak warga negara. Dan yang terakhir adalah konstitusionalitas, yaitu mengacu pada sejauh mana suatu kebijakan atau peraturan dan tindakan pemerintah itu sesuai dengan norma dan nilai yang ada dalam konstitusi atau suatu kerangka hukum tadi. Suatu kebijakan dianggap konstitusional jika sejalan dengan prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam konstitusi. Sementara kebijakan yang tidak sesuai dengan konstitusi disebut inkonstitusional, yaitu yang tidak sejalan dengan konstitusi itu tadi. Lalu konstitusionalitas itu memastikan bahwa setiap produk hukum atau tindakan pemerintah yang memiliki dasar hukum itu sah sesuai dengan nilai-nilai konstitusi sehingga kebijakan tersebut memiliki legitimasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik, selanjutnya pentingnya konstitusionalisme dan konstitusionalitas. Pentingnya konstitusi itu karena ia menjadi dasar hukum yang mengatur seluruh jalannya negara.
Tanpa adanya konstitusi, negara tidak memiliki pedoman yang jelas tentang bagaimana kekuasaan harus dijalankan, serta bagaimana hubungan antara negara dan warganya. Konstitusi memberikan kerangka hukum yang kokoh bagi seluruh peraturan yang ada di negara tersebut. Tanpa adanya konstitusi, pemerintah bisa saja bertindak sewenang-wenangnya tanpa ada kontrol yang jelas. Selain itu, konstitusi juga mengatur hak-hak dasar warga negara, memastikan bahwa kebebasan dan hak asasi manusia terlindungi dalam sistem hukum negara. Selanjutnya, pentingnya konstitusionalisme, yaitu untuk menjaga agar pemerintahan tidak bertindak otoriter. Dalam sistem pemerintahan yang berdasarkan konstitusionalisme, semua tindakan pemerintah terbatas pada aturan yang ada dalam konstitusi. Pembatasan ini penting agar pemerintah tidak konstitusionalisme memastikan bahwa kekuasaan negara tidak terkonsentrasi pada satu pihak atau individu. Bahkan, sistem hukum dapat mengawasi jalannya pemerintahan. Hal ini memperkuat demokrasi karena rakyat memiliki jaminan bahwa hak mereka dilindungi oleh konstitusi. Selanjutnya yaitu pentingnya konstitusionalitas, yaitu berfungsi untuk memastikan bahwa setiap kebijakan atau tindakan pemerintah tidak bertentangan dengan konstitusi. Tanpa adanya pengawasan terhadap konstitusionalitas, kebijakan pemerintah bisa saja melanggar hak dasar warga negara atau bahkan konsistensi antara peraturan yang ada dengan konstitusi. Konstitusionalitas juga memberikan dasar bagi pengadilan untuk menguji apakah suatu kebijakan atau tindakan pemerintah sah atau tidak. Hal ini penting agar tidak ada tindakan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Yang ketiga, budaya sadar berkonstitusi warga negara bersumber dari yang pertama, pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan adalah salah satu kunci utama dalam membangun kesadaran warga negara terhadap konstitusi. Melalui pendidikan ini, warga negara diajarkan tentang hak dan kewajiban mereka sebagai bagian dari negara, serta bagaimana konstitusi melindungi hak-hak tersebut. Pendidikan ini tidak hanya diberikan di sekolah atau perguruan tinggi, tetapi juga dalam bentuk seminar, pelatihan, atau media pendidikan lainnya. Yang kedua, media massa. Media massa memiliki peran besar dalam menyebarkan informasi tentang kebijakan pemerintah, peristiwa hukum, dan pentingnya konstitusi dalam kehidupan sehari-hari. Melalui media, warga negara dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang perubahan-perubahan dalam konstitusi atau peraturan yang ada, serta bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi kehidupan mereka. Media juga berfungsi untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan memberikan informasi yang akurat kepada publik. Yang ketiga, lembaga pendidikan dan sosial. Lembaga-lembaga pendidikan dan sosial seperti sekolah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan lembaga keagamaan berperan penting dalam menanamkan nilai konstitusional. Di lembaga-lembaga ini, warga negara dapat belajar tentang prinsip-prinsip dasar negara dan cara-cara untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, praktik demokrasi. Praktik demokrasi seperti pemilu, musyawarah warga, atau partisipasi dalam kebijakan publik juga berkontribusi dalam membangun budaya sadar berkonstitusi. Melalui pengalaman langsung dalam berpartisipasi dalam proses demokrasi, warga negara semakin menyadari pentingnya konstitusi dalam pengambilan keputusan yang adil dan transparan. Yang terakhir, keluarga dan lingkungan sosial. Keluarga adalah tempat pertama di mana anak-anak belajar tentang nilai-nilai dasar, termasuk nilai-nilai konstitusional. Lingkungan sosial juga memiliki peran besar dalam membentuk sikap dan perilaku warga negara terhadap hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, warga negara belajar untuk menghargai hak orang lain, mengikuti aturan, dan memahami pentingnya hidup berdampingan dalam masyarakat yang adil dan sejahtera. Baik, kemudian untuk soal yang keempat, yakni jelaskan perlunya dan pentingnya perilaku konstitusional warga negara.
Perilaku konstitusional mengacu pada tindakan warga negara yang selalu mematuhi hukum atau aturan yang ada dalam konstitusi. Perilaku ini sangat penting karena menunjukkan bahwa setiap warga negara memiliki kesadaran hukum dan tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika semua warga negara bersikap konstitusional, maka negara akan lebih tertib, aman, dan adil. Adapun beberapa alasan mengapa perilaku konstitusional sangat penting. Yang pertama yakni menjaga keadilan dan ketertiban. Ketika warga negara memahami dan menjalankan perilaku konstitusional, maka hukum dan aturan yang berlaku akan lebih mudah diterima dan dilaksanakan. Ini menciptakan keadilan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian menghargai hak asasi manusia. Perilaku konstitusional mencangkup penghormatan terhadap hak asasi manusia karena konstitusi biasanya menjamin perlindungan hak-hak dasar warga negara. Dengan menghargai hak orang lain, kehidupan sosial akan lebih harmonis. Kemudian ada partisipasi dalam demokrasi. Warga negara yang sadar akan konstitusi akan aktif dalam berpartisipasi dalam sistem demokrasi, baik itu dalam pemilu, musyawarah warga, dan kegiatan politik lainnya. Ini memastikan bahwa demokrasi berjalan dengan baik dengan melibatkan rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian yang selanjutnya adalah menjaga stabilitas negara. Dengan perilaku konstitusional, warga negara turut serta dalam menjaga stabilitas negara, baik secara politik, sosial, maupun ekonomi. Ini sangat penting untuk memastikan negara tetap berjalan dengan lancar dan tidak mudah terjebak dalam konflik internal. Ya, yang selanjutnya adalah tugas kasus. Di sini tugas kasus yang kita ambil yaitu judul beritanya tentang demo tolak UU Cipta Kerja di Semarang, ricuh pagar kantor gubernur dijebol. Sumbernya dari kompas.com. Isi pokok beritanya di berita ini melaporkan tentang insiden yang unjuk rasa besar yang terjadi di Semarang, tepatnya di depan kantor Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 7 Oktober 2020. Aksi ini merupakan bagian dari gelombang protes nasional terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law oleh DPR RI. Dalam aksi tersebut, massa yang terdiri dari mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya menyuarakan penolakan terhadap isi dan dampak dari undang-undang tersebut yang dinilai merugikan hak-hak buruh dan melemahkan perlindungan lingkungan hidup. Omnibus Law ini memang menjadi kontroversi karena banyak yang merasa bahwa kebijakan tersebut lebih menguntungkan pengusaha besar dan merugikan hak-hak pekerja yang seharusnya dilindungi lebih maksimal dalam regulasi pemerintah. Kebijakan ini dianggap bisa menambah ketimpangan sosial yang semakin tajam dengan memprioritaskan kepentingan industri besar tanpa memperhatikan nasib kelas pekerja masyarakat yang terpinggirkan. Menurut laporan dari kompas.com, awalnya aksi tersebut berlangsung secara damai. Namun situasi berubah menjadi ricuh ketika sejumlah massa mulai mendorong dan akhirnya menjebol pagar besi di halaman kantor gubernur. Setelah orasi selesai, massa aksi mulai mendorong pagar kantor gubernur Jawa Tengah hingga roboh, tulis kompas.com. Hal itu tentu menunjukkan bahwa eskalasi atau peningkatan intensitas ketegangan dalam aksi tersebut semakin meningkat. Yang awalnya hanya berupa penyampaian aspirasi berupa eh, aspirasi biasa seperti demo, namun berubah menjadi bentrok fisik sampai menjadi bentrok fisik. Ketika masa aksi yang awalnya menuntut perubahan secara damai mulai respon dengan cara emosional sampai menjebol pagar tersebut. Eh, ini tentunya akan mengundang reaksi dari pihak keamanan yang juga bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban di area tersebut. Ini menjadi dilema karena di satu sisi hak demonstrasi dilindungi, tapi di sisi lain kekerasan yang muncul karena efek tersebut akan menjadi masalah serius yang sulit untuk dihindari. Bahkan dalam kericuhan tersebut, beberapa peserta aksi dan aparat kepolisian mengalami luka-luka akibat saling dorong dan pelemparan benda seperti batu, botol air mineral, dan sebagainya.
Peristiwa ini tentu sangat disayangkan karena pada dasarnya demonstrasi adalah salah satu bentuk penyampaian pendapat yang dijamin oleh konstitusi. Namun tindakan kekerasan dalam bentuk apapun mengarah pada tindakan yang merugikan banyak pihak, melenceng dari tujuan awal demonstrasi itu sendiri. Demonstrasi yang awalnya bertujuan untuk menyuarakan ketidakpuasan terhadap kebijakan yang akan dibuat, malah akhirnya berubah menjadi insiden yang bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap aksi sosial semacam itu. Hal ini juga menunjukkan betapa pentingnya untuk menjaga kedamaian dan kesopanan dalam setiap bentuk protes yang dilakukan, agar pesannya juga disampaikan tidak tenggelam oleh tindak kekerasan tersebut, tidak tertutupi oleh hal kekerasan tersebut. Perilaku perusakan pagar kantor dan menyerang tugas keamanan merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam konstitusi negara. Sesuai dengan pasal 28E ayat 3 UUD 1945, memang memberikan hak kepada setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Namun hal ini harus dilakukan dengan cara damai dan tidak anarkis. Demonstrasi yang baik adalah yang dilakukan dengan damai, terorganisir dengan jelas. eh, Ketika demonstrasi berubah menjadi tindakan perusakan dan kekerasan, maka hal ini termasuk kategori perilaku inskonstitusional yang bertentangan dengan semangat nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh konstitusi. Kita harus mengingat bahwa meskipun hal untuk berpendapat itu dijamin, namun segala tindakan yang melanggar ketertiban dan hukum justru akan merusak tujuan dari penyampaian pendapat itu sendiri. Sebab hak menyampaikan pendapat harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan menghormati hak orang lain. Eh, selain itu hak Selain itu, negara memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam setiap bentuk protes yang dilakukan oleh warganya. Apabila protes tersebut berubah menjadi anarkis seperti berita yang kita usung, merusak ketertiban umum, maka hal itu membahayakan stabilitas sosial yang lebih luas. Dalam hal ini sangat penting bagi semua pihak untuk berusaha mencari jalan tengah yang bisa menjaga keharmonisan bersama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktu ini. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai faktor penyebab terjadinya perilaku inkonstitusional. Jadi, ada beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya tindakan inkonstitusional di dalam demonstrasi ini. Antara lain, yang pertama itu ketidakpuasan masyarakat terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi di mana sebagian masyarakat itu, terutama dari golongan buruh dan juga dari mahasiswa itu merasa bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini disahkan secara tergesa-gesa dan tidak melibatkan partisipasi secara menyeluruh dari publik juga pun dari masyarakat. Jadi mereka menilai bahwa isi undang-undang ini itu berpotensi untuk mengurangi hak-hak pekerja dan juga mempermudah pemutusan hubungan kerja ataupun PHK, serta mengabaikan aspek lingkungan. Jadi kekecewaan inilah yang mendalami terjadinya tindak inkonstitusional, yang mana inilah yang menjadi bahan yang membakar kemarahan di dalam aksi protes tersebut. Yang kedua itu adanya provokasi selama demonstrasi.
Jadi, di dalam aksi massa yang besar dan dinamis, sangat memungkinkan terdapat pihak-pihak yang bertindak sebagai provokator. Jadi mereka tuh biasanya berasal dari luar kelompok demonstran maupun di dalam kelompok sendiri. Jadi secara sengaja tuh mereka tuh mendorong agar aksi ini keluar dari jalur damai, sehingga menjadi tindakan yang destruktif. Jadi dari liputan Kompas.com itu mereka melaporkan bahwa massa itu kemudian melemparkan batu dan juga botol ke arah gedung dan juga petugas. Jadi ini tuh menunjukkan adanya eskalasi yang diduga dipicu oleh provokator ataupun juga provokasi emosi yang tak terkendalikan. Yang ketiga dan juga terakhir tuh kurangnya saluran komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Ketidakterbukaan pemerintah itu dalam menjelaskan substansi undang-undang serta terbatasnya ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan-masukan secara formal itu memperbesarkan jurang ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tanpa adanya komunikasi yang dari dua arah yang baik, masyarakat itu merasa bahwa suara mereka itu tidak didengar dan hanya punya satu cara yang untuk menyuarakan pendapat mereka, yakni yaitu dengan turun ke jalan dan juga melakukan demonstrasi. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya bakal dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan jelaskan mengenai alternatif penyelesaiannya. Jadi, untuk mencegah aksi-aksi yang serupa seperti yang terdapat di dalam berita tersebut, yang pertama kita bisa melakukan dialog terbuka antara pemerintah dan masa aksinya. Eh, jadi, antara pemerintah dan pendemo itu tadi bisa melakukan dialog terbuka supaya eh, kedua pihak tersebut bisa saling mendengarkan. Nah, tujuannya supaya masyarakat nggak merasa diabaikan dan bisa mengerti kenapa suatu undang-undang tersebut itu dibuat. Selanjutnya, yang kedua yaitu penyediaan jalur aspirasi formal yang efektif. Jadi, eh, pemerintah pusat atau daerah itu bisa membangun eh, tempat untuk menyampaikan pendapat, misalnya lewat aplikasi online atau posko aspirasi daerah. Tujuannya supaya orang itu bisa eh, kasih kritik tanpa harus mendemo terusan di jalanan. Selanjutnya yang ketiga yaitu penegakan protokol aksi damai dan pengamanan persuasif. Jadi eh, aparat seperti polisi itu bisa lebih tenang dan ramah saat mengamankan demo supaya demonya itu tetap aman dan nggak ricuh dan nggak sampai terjadi kekerasan. Selanjutnya yang D itu kampanye edukasi publik terhadap UU Cipta Kerja. Jadi di sini tuh banyak masyarakat yang melakukan aksi demo itu karena mereka belum paham menyeluruh terhadap isi dan implikasi undang-undang tersebut. Nah, makanya eh, pemerintah atau pihak netral itu bisa ngadain diskusi atau sosialisasi soal isi undang-undang tersebut. Nah, tujuannya supaya masyarakat itu paham dan nggak salah persepsi soal undang-undang yang dibikin. Selanjutnya yang E yaitu penyelidikan independen atas kericuhan. Jadi eh, untuk menjaga kepercayaan publik itu kita perlu membentuk tim investigasi independen yang menyelidiki penyebab kericuhan secara menyeluruh. Jadi tujuannya itu supaya tahu siapa yang salah, entah itu pendemo atau aparat, dan diproses ke hukum dengan adil. Selanjutnya F yaitu mekanisme judicial review sebagai jalur konstitusional. Jadi kalau ada undang-undang cipta kerja yang dinilai bertentangan dengan konstitusi, itu masyarakat bisa menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Ini tuh langkah resmi dan sah untuk menyampaikan ketidaksetujuan tanpa adanya kekerasan. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.